Apa kabar, Kok? Alhamdulillah kabar baik, Rivi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Oke, Ho. Ya. Ini seharusnya kita tadi masuk gitu. Kita langsung pakai back sound-nya tuh. Apa tuh? Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Bukan. Itu. Ini yang hadir di sini adik-adik mahasiswa kan dari Gen Z. Maksudnya? Kalau Nggak tahu nyanyinya lagu itu Salah lawan dong. umurnya. Salah dong berarti. Oke, tapi gini. Tapi nggak jauh dari online dong? Iya. Nah. Tapi yang ingin saya tanyakan, Ya. Rivi punya berapa akun media sosial? Kalau saya kan cuma punya satu nih. Vi. Jujur malam ini saya deklarasikan diri saya cuma punya satu. Oh, satu juga? Iya kan, satu, Oke. iya. Cuman begini, kan banyak orang yang mengatakan, apakah dunia itu hanya bisa kita tatap dengan satu dunia yang namanya media sosial? Oke. Kenapa tidak menggunakan berbagai macam platform untuk satu diri kita, kan satu orang, Betul. tapi boleh dong seharusnya menggunakan banyak platform. Ya. Kan begitu. Tapi di banyak platform diharapkan hanya satu akun aja, Vi. Misalnya di Instagram satu akun, Oke. di TikTok satu akun, Oke. di Facebook satu akun. Oke. Nah, cuman kan permasalahan sekarang orang hari ini punya di satu platform akunnya ada banyak banget, Vi. Ya. Nah, itu yang hari ini ada wacana nih dari DPR kita. Oke. Dari Komisi 1 Mau DPR. diapain? Ada wacana satu orang satu akun media sosial, Vi, di setiap platform nih, di masing-masing platform gitu. Kira-kira itu bisa mengganggu kebebasan berekspresi nggak, teman-teman? Dan juga pemirsa tentunya ya. Karena kalau misalnya sudah ada pembatasan, pengekangan seperti itu, kok saya langsung dampaknya merasa kayak, kok saya dibatas-batasin sih saya nih. Cara saya mengekspresikan diri saya kok dibatas-batasin ya gitu. Apalagi implementasi dan mekanismenya nanti. Itu yang akan menjadi, waduh, pertaruhan juga itu. Betul. Kalau yang DPR yang ngomong, tentu juga harus menjadi perlibatan para ahli di situ. Ya kan? Semuanya harus dilibatkan. Betul. Tapi kalau ini sih harapannya, ini harapan, kita ngomongin harapan. Dengan wacana ini, pembatasan satu orang satu akun medsos, tujuannya adalah untuk misalnya meminimalisasi adanya penyebaran hoax, ujaran kebencian, fitnah di media sosial. Jadi tujuannya sih baik, Vi, sebetulnya. Cuman kan yang perlu dipertanyakan hari ini mekanismenya, nantinya akan seperti apa. Ya boleh aja, tapi asalkan jangan membatasi ya ke ekspresi kita ya. Kita bahas malam ini kalau gitu, ya. Dari saya ingin langsung mengundang Mas Pratama Persada, silakan bergabung. Oke, dari saya ada Mas Alphonse Tanujaya. Ini sama-sama pakar keamanan siber. Ini biasanya satu suara dan sekata ini. Halo Mas Alphonse, apa kabar? Kali ini kita bikin di dua sisi jadi ada. Kok bisa mereka berbeda sekarang. Oke, siap. Itu dia. Dan juga Mas Alphonse dan juga Mas Pratama, kita juga melibatkan dulu juga karena kan ini kan awalnya kan dari para wakil rakyat kita juga kan. Betul. Di Dewan kan. Kita sudah bergabung ya dengan melalui Zoom. Melalui sambungan Zoom. Nah, ini yang mengusulkan nih. Ini yang mengusulkan bahkan. Betul, yang harus kita tanya dulu Mas Oleh. Kenapa kok bisa mengusulkan satu orang punya satu akun medsos? Nah, dasarnya apa, Mas? Itu dulu deh yang kita pengen tahu, Mas. Siap, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Pada dasarnya tentu yang melatar belakangi dari sebuah ide ya, gagasan untuk bagaimana agar media sosial ini sehat dan tentunya produktif serta edukatif, maka kegiatan-kegiatan ilegal, provokatif, penggiringan opini yang tidak bagus, hoax, fitnah, bully, bahkan ancaman saya rasa. Nah, akhir-akhir ini kan frekuensinya meninggi. Dan pada dasarnya semua juga memahami dan mengakui bahwa tragedi di bulan Agustus kemarin, salah satunya adalah penyumbangnya adalah akibat dari masifnya provokasi di media sosial. Dan bahkan kalau kita lihat akun-akun fake, akun-akun robot yang melakukan live di TikTok dalam rangka penggiringan opini dan penghasutan, itu seolah-olah ini ada yang mengkondisikan siapa yang live di TikTok dengan akun fake, dia mendapatkan gift berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta. Nah, sehingga saya secara pribadi menyimpulkan bahwa
kebebasan membuat akun ilegal ini membuka ruang selebar-lebarnya untuk perbuatan yang tidak baik, tidak Mas Oleh Soleh. bagus gitu. Mas Oleh, kita sudah tangkap tadi poin dasarnya Mas Oleh. Cuman saya begini, Anda di DPR, Anda di komisi juga yang terkait dengan hal tersebut juga begitu. Banyak sudah anggaran negara yang mungkin sudah juga menjadi sebuah produk kebijakan dari pemerintah. Kita punya Komdiji, kita punya BSSN, kita punya juga Ditsiber di Polri seperti itu. Kenapa harus membatasi ekspresi masyarakat dengan membatasi ini? Kenapa tidak digenjot lagi? Kenapa tidak dioptimalitaskan lagi yang fungsi-fungsi peran-peran tadi? Saya akan menggarisbawahi dulu soal kebebasan berekspresi. Hari ini orang katanya bebas berekspresi, tetapi behind, di belakang. Tidak mau kelihatan siapa dia sesungguhnya. Namanya siapa, latar belakangnya siapa. Lalu apakah ketika menyampaikan sebuah aspirasi, itu bisa gak dia menangkap ataupun bisa mengambil kesimpulan? Kira-kira kalau misalkan dia ada di belakang, lalu orang yang ingin menangkap dari kebebasan ekspresi pada saat ini ketika banyak akun fake, kemudian teknologi sekarang sudah ada AI, bagaimana cara membedakan apakah ini kebebasan yang disampaikan itu murni atau hanya mesin? Nah, satu itu. Yang kedua, mari kita buat bahwa orang yang mengekspresikan kebebasan, protes apapun, mari kita lindungi bersama. Tidak boleh lagi satu orang warga negara satupun yang mendapatkan ancaman ketika dia membuka selebar-lebarnya identitas dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Jikalau misalkan hari ini kebebasan berekspresi terus-menerus behind, di belakang, maka rasa-rasanya ini kebebasannya tidak qualified. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Baik Mas Oleh. Seolah-olah orang yang ingin menyampaikan aspirasi ini seolah-olah quote and quote ada ancaman, ada ketakutan. Mas Nah, Oleh. ini kan nggak boleh, harus dihilangkan. Mas Oleh. Bahwa siapapun yang menyampaikan aspirasi dalam hal apapun, dia harus mendapatkan perlindungan. Baik. Kita tangkap poinnya. Ucapan atau pernyataan yang disampaikan Mas Oleh ini saya ingin challenge juga nih dengan narasumber yang ada di studio. Betul ya Mas Oleh ya. Saya ingin ke Mas Pratama Persada terlebih dahulu. Anda seia dengan gini, apa yang disampaikan oleh Mas Oleh? Maksudnya sih Pak Oleh bagus ya. Dunia media sosial kita ini sekarang memang agak tidak teratur. Darurat banyak scam, banyak orang bikin berita hoax, hate speech dan lain-lain sehingga bikin berantem, bikin gaduh dan lain-lain gitu. Kita pengen dunia media sosial kita bersih gitu, sama kayak kita berkehidupan di dunia nyata. Oke, itu bagus tuh. Ada aturan. Tapi caranya gitu, ketika cara itu dilakukan dengan cara membatasi satu orang hanya boleh satu akun media sosial atau satu akun media sosial tiap platform gitu. Kita ini mikir nggak kalau misalkan masyarakat itu menggunakan akunnya itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya dia. Ada yang untuk bisnis, ada yang untuk aktivitas dia sebagai misalnya jurnalis, atau misalkan ada orang misalkan dia mau whistleblower melaporkan sesuatu hal yang tidak benar di sekitarnya gitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya tidak semua orang itu menggunakan second account-nya untuk hal yang jahat. Yang kita cari itu adalah gimana caranya supaya orang-orang jahat di media sosial itu bisa ditangkap. Nah, artinya kenapa harus menggunakan membatasin itu? Tangkap aja itu orang-orangnya. Kemudian gini, menurut saya ini adalah kelemahan penegakan hukum di negara kita. Yang bikin masalah itu sebenarnya siapa? Orang-orang yang suka bikin hoax, orang yang memanfaatkan teknologi untuk menjadi buzzer.
membolak-balikkan fakta yang ada di media sosial dan lain-lain. Itu dong yang harus dikejar. Ini kan kayak gini misalkan. Tapi bisa nggak diketahui orang-orang itu? Bisa dong, dengan teknologi sekarang bisa. Nah, itulah makanya. Nah, ini kan kayak gini nih Mas Arif, sorry ya gitu. Ini sama kayak kita ini mau ngejar maling, penjahat, pencoleng, tahu orangnya, tahu pelakunya. Kita tahu ada penjahatan itu, tapi dibilang bahwa toko nggak boleh jualan pisau ya, ntar digunakan untuk orang rampok nih gitu. Kayak gitu. Kenapa nggak dikejar itu si penggarong? Padahal itu pisau kan bisa dipakai maling dan lain-lain. Sayur. Nah, itulah yang jadi masalah gitu. Itu masalahnya gitu. Kita mendapatkan poinnya. Mas Alfons, apakah Anda setuju dengan Mas Pratama atau justru dengan Mas Oleh? Satu orang, satu akun media sosial. Kasihan tukang pisau, Mas. Kita mesti lihat akibatnya. Jadi kita belajar dari pengalaman negara lain. Baik. Di Korea Selatan pernah batasin. Satu orang satu akun, 4 tahun di akun media sosial yang di dalam negeri, habis itu semua pakai akun media sosial luar negeri. Terus akhirnya dibatalin sama MK-nya. Di Cina sukses. Yes. Di Cina, jangan ngomong di Korut lah ya. Okay. Di Cina sukses. Ya kan? India berusaha, tetapi gagal. Nah yang terakhir habis Indonesia, yang mencoba membatasi media sosial, jadinya saya pro nih ya, Nepal. Itu triggernya apa? Karena mau membatasi media sosial. Betul. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Saya setuju itu dibatasi, bukan dalam arti satu orang satu akun. Itu yang saya setuju adalah tiap pemilik akun dapat ditrace dengan baik dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di medsos. Memangnya faktanya selama ini di negara kita banyak yang nggak jelas juga begitu maksudnya? Luar biasa banyak. Anda ke kepolisian, tiap hari Anda akan dapatkan laporan. Orang jadi korban penipuan di WhatsApp, di Facebook pura-pura jadi polisi, lalu dia menipu korbannya, itu banyak sekali, ribuan laporannya. Itu dampaknya tadi tuh ya? Betul. Jadi kan pas tuh, satu orang satu akun medsos supaya nggak terlalu ribet, terlalu ribut, ada post-truth bahkan kan kalau kita lihat ada realitas yang palsu di media sosial itu kan terjadi karena itu tadi, setiap orang bisa bikin akun seenak-enaknya. Nah pembatasan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Idealnya pembatasannya secara teknis bisa, misalkan pakai nomor telepon atau apa. Tapi kita perlu realistis juga, seberapa kuat kita bisa melakukan itu. Contoh yang sudah jadi kan, ada satu nick, satu nomor telepon. Sekarang kenyataannya kamu beli nomor telepon, udah ada nicknya, udah ditempelin. Udah aktif tuh. Jadi yang Mas Alfon ini sebenarnya ya, nggak realistis kalau kita lakukan di Indonesia. Kenapa? Karena struktur dasarnya belum benar. Infrastruktur telekomunikasi kita ini belum benar nih. SIM card sekarang kita bisa beli bebas. Apalagi sekarang kita mau beli nomor, nggak usah beli, gratis sekarang. Nomor luar negeri itu bisa kita register gratis. Banyak kita gunakan untuk daftar media sosial dan lain-lain gitu, ya kan. Jadi untuk melakukan ini pasti akan ribet sekali gitu. Secara teknis akan ribet sekali gitu ya. Oleh karena itu kenapa saya bilang nggak kayak gitu caranya gitu. Untuk benerin dunia media sosial itu kita itu nggak kayak gitu. Oleh karena itu kenapa ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, antara lain penegakan hukum, bagaimana kita melakukan tracing dan lain-lain, dan itu harusnya pemerintah kita bisa gitu. Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Mas Pratama. Mas Pratama. Mas Pratama, tadi Anda sempat menyinggung soal kita nih saat ini belum siap infrastrukturnya untuk membuat tadi pakai nick, satu orang satu akun dan seterusnya. Belum siap nih kitanya saat ini. Iya, karena regulasi kita itu ternyata tidak dijalankan dengan baik gitu. Coba sekarang nih, satu nick kan harusnya minimal 3 SIM card gitu ya. Ternyata kan enggak gitu. Ternyata kita bisa beli beberapa SIM card, bahkan ratusan, bahkan ada yang ribuan gitu. Bahkan sekarang kita beli ke toko pulsa itu udah terregistrasi gitu. Ya kan harganya cuma 5.000 perak, cuma 2.000 perak gitu. Terutama Gen Z ini suka beli kartu itu untuk paket datanya itu lebih banyak gitu ya kan. Habis pakai buang gitu. Nah, kalau sampai itu nggak dibatasi, percuma. Kenapa? Karena juga orang-orang bisa menggunakan itu untuk registrasi medsos, akun medsos gitu. Kan akun medsos itu juga sebenarnya dia mikirnya kan semakin banyak pengguna, kan dia semakin untung. Value perusahaannya semakin besar gitu. Jadi memang dia pengennya semakin banyak pengguna, semakin seneng dia. Nah,
kalau memang mau membatasi itu tadi Mas Alfon bagus juga tuh bahwa kita bisa melakukan tracing terhadap akun-akun tertentu. Jadi orang itu bisa menggunakan akun pseudonym gitu ya kan, bukan anonim tapi pseudo, artinya namanya boleh siapa aja, akunnya boleh ngaku siapa aja, tapi ketika di trace gitu, apa namanya ada alamat yang bisa diketahui begitu. Nah itu kan yang punya kemampuan itu adalah platform media sosial. Yang jadi masalah memang saat ini platform media sosial itu kadang-kadang nggak nurut sama pemerintah kita. Komdigi itu sebenarnya nggak kesusahan ketika minta take down atau minta apa namanya satu unggahan yang sifatnya hoax atau hate speech untuk turunkan itu susah. Kenapa? Karena kemampuan Komdigi itu yang diterima oleh platform itu adalah ketika berkaitan dengan judi online dan pornografi. Sehingga ketika yang lainnya dibilang sama platform itu kan kebebasan berpendapat dan lain-lain. Ya gitu. Tambahkan saja variabelnya kan bisa seharusnya. Nah itu platform harus nurut harusnya kan gitu. Plus kalau tadi saya bilang, kalau misalkan nih aparat penegak hukum kita, Komdigi nih punya peralatan tools yang bisa digunakan untuk mengejar penjahat-penjahat itu. Karena memang banyak mas penjahat-penjahat di Indonesia ini yang memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingannya demi duit gitu. Untuk merusak suasana dan situasi yang ada di media sosial. Mereka bisa bikin unggahan-unggahan apapun, yang penting ada yang bayar, dia ngikutin. Dan itu jadi trending, begitu jadi trending, platform itu melanjutkan tugasnya buzzer ini. Dan itu yang bahaya, sehingga semua orang tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa satu orang bisa punya ratusan bahkan ya, ratusan. Ribuan. Dan itu dikontrol oleh satu orang, namanya Pon Farm gitu. Dan itu, kita bisa, jadi sekarang nggak usah susah-susah nih para mahasiswa nih ya, kalau misalkan posting sesuatu, nggak ada yang like, ada yang view, beli aja, bayar aja. 10.000 perak bisa sampai 10.000, 20.000 view dan lain-lain. Artinya begini Mas Alfon, ini saya ingin bridging ke Mas Alfons itu. Dengan segala kejahatan yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama, artinya masih mampu ya perangkat-perangkat hukum di negeri ini melakukan pemberantasan, pembasmian terhadap itu. Harusnya mampu. Harusnya masih mampu. Jangan hopeless loh Mas Alfon gitu maksudnya. Ideal yang harus kita tuju adalah medsos yang terkontrol. Dan kita belajar dari hari ini bahwa kita lihat China mengontrol. Ini nggak setuju saya terkontrol ini. Sebentar, kita dengarkan dulu. Terkontrol itu artinya kan semua aktivitas internet diketahui, dikontrol sama pemerintah gitu. Kalau menurut saya nggak setuju. Kata-kata itu menurut saya jangan dipakai. Terkontrol seperti yang dimaksud Mas Pratama. China mengontrol internet dengan sangat ketat. Saya nggak bilang diterapkan di Indonesia. Lalu ada negara lain, Australia, Perancis, Kanada bebas media sosial. Udah jalan berapa tahun, kemudian sekarang di Australia pendidiknya belajar bahwa rupanya media sosial terlalu bebas memberikan dampak buruk bagi pelajar di sana. Mereka sekarang berbalik ikut China, mau ngontrol media sosial. Nah, jadi sebenarnya idealnya. Artinya apa? Mengekang kebebasan masyarakatnya dong? Berarti? Idealnya, istilahnya kita punya anak, ya kan? Baru kecil, apa kamu langsung kasih kebebasan, langsung nyetir mobil? Nah, kasih dulu tanggung jawab, belajar, udah bisa nyetir mobil, baru kamu boleh nyetir mobil. Kalau anak kecil, baru dewasa, segala macam mau tahu, kita kasih kebebasan, lalu terjadinya kebablasan. Ya itu kita juga akan menyesal, kira-kira begitu. Itu namanya literasi bukan kontrol. Ya, artinya itu yang diterapkan, literasi bermedia sosial. Pengontrolannya di situ menurut Anda? Dimulai sejak dini. Iya betul, dan itu memang perlu dilakukan. Dan kenyataannya dilakukan, dan negara maju melakukan. Di negara Australia, Prancis, Kanada yang tadinya bebas banget, nyata-nyata sekarang mereka batasin kok. Artinya negara intervensi begitu? Negara intervensi dengan membatasi? Iya, mereka mengeluarkan peraturan bahwa di Australia kalau mau medsos kamu mesti ada ID-nya. Udah ID tertentu baru boleh, kalau nggak boleh. Nah itu salah. Di sana itu sukarela gitu, artinya apa? Jadi ada satu akun yang dia memang secara sukarela mendaftarkan dengan ID-nya. Artinya apa? Artinya dengan kesukarelaannya itu, dengan mendaftarkan ID-nya dia bisa mendapatkan feature tertentu. Misalkan centang biru, atau ada fitur-fitur lain yang bisa didapatkan dan lain-lain gitu. Tapi kalau istilahnya mengontrol. Sebenarnya itu tujuannya. Kontrol. Tapi kalau ngontrol bahaya. Jadi gini, dia dapat centang biru. Di internet kita nggak bisa ngontrol. Kamu cuma satu akun, dia pakai VPN. Dia pakai jalur lain. Betul. Gitu. Tetapi tetap mau nggak mau diikutin. Lu kalau mau centang biru, lu kasih ID lu,
Ya itulah yang sah daripada diakui, bikin gitu. kebijakan yang nggak akan ada gunanya gitu, mendingan lakukan aja langkah-langkah yang kira-kira bisa membuat dunia media sosial ini menjadi dunia yang baik, enak ditinggali gitu. Maksud saya kayak gitu. Gitu. Bukannya justru malah di cut off lah gitu. Cut off ini nanti bahaya kalau Gen Z membuat gerakan loh nanti gitu. Mas Pratama, gini. Dikeroyok rame-rame di sini. Yang ingin saya tanya adalah ketika Anda tadi mengatakan bahwa ini bukan dikontrol. Apa bedanya sebetulnya? Mengontrol dengan mengatur. Itu kan kalau dikontrol itu artinya orang nggak boleh melakukan apapun. Mau ngomong dia pasti akan hati-hati ya ngomong ya. Nggak boleh ya kepada pemerintah ya. Anda ngelaporin apa nih? Itu kan dikontrol. dibatasi. Itu dikontrol. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau diatur gitu bahwa kita nggak boleh ngomongin masalah hoax ya, kita nggak boleh ngomongin masalah hate speech ya, ada konsekuensi hukumnya di sana ya, hati-hati ya, kita batasi dengan regulasi. Itu mengatur maksud Tapi Anda? bukan represif. Ketika orang mau melakukan aktivitas kritis terhadap pemerintah, tiba-tiba Bukankah dikejar itu dan sudah lain-lain. diterapkan oleh negara kita saat ini kan? Himbauan-himbauan itu kan sudah diterapkan kan sebetulnya? Ya sebenarnya iya, yang jadi masalah adalah tidak semua orang punya pikiran bahwa media sosial ini harus kita jalani seperti kita hidup di dunia nyata. Ya kan, sehingga banyak orang-orang yang merasa media sosial ini bebas sebebas-bebasnya. Nah itu yang nggak boleh, maka literasi digital dari mulai kecil diterapkan. Yang kedua, banyak penjahat-penjahat itu yang harus ditangkepin sebenarnya. Kemarin pendekatannya cukup elegan saya lihat. Bahwa ada platform media sosial yang disalahgunakan tanda kutip yang tadi sampai untuk Mas Oleh menghimpun massa, ya kan? Lalu dia sukarela tanda kutip, ya kan? Kita hilangkan dulu live. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang kita perlu apresiasi. Jadi daripada katakan pemerintah yang bilang stop nggak boleh live, enggak. Tetapi penyelenggara aplikasinya yang punya kesadaran gitu. Saya nggak tahu di belakangnya apa yang terjadi, tapi lebih bagus begitu, lebih elok begitu. Dalam kondisi tertentu ya kita betul, katakan. Betul. Jadi kira-kira seperti itu yang harus dia bukan Cuma Mas media. Alfon, yang dikhawatirkan itu disamaratakan saja semuanya begitu loh. Nggak boleh live ya. Nanti untuk semua urusan nggak boleh live juga nanti. Buat jualan nggak bisa live nanti repot kenyataannya juga kan nanti. Platformnya yang nentuin, bukan dari pemerintahnya kan. Ini platformnya kok. Ya, platformnya yang mutusin kok, nggak bisa live, bukan dari pemerintah yang melarang. Ya sebenarnya itu ada request juga dari pemerintah gitu supaya untuk ada pembatasan akses karena saat itu kan memang gila-gilaan. Sebenarnya live itu nggak ada masalah, yang jadi masalah ada orang-orang tertentu yang dia source-nya diubah dari kamera menjadi komputer gitu sehingga yang di live-kan itu sebenarnya bukan yang ada di Indonesia. Yang di live-kan itu konten-konten video rekaman yang isinya itu memang huru-hara dan lain-lain yang seolah-olah itu kerusuhan di Indonesia. Itu memancing. Nah, itu orang-orang yang harus dikejar, penjahat-penjahat itu yang harus dikejar. Jangan ngejar orang-orang yang dia memang mau nge-live-kan sesuatu yang benar gitu, tapi dianggapnya dia salah ikut-ikutan sama yang jahat itu gitu. Ya, tim siber kita kan sudah bekerja untuk itu. Menurut Anda penegakan hukumnya masih kurang? Ya kurang banget kalau menurut saya. Kalau misalnya penegakan hukumnya sekarang baik gitu, kita sekarang santai hidup, nggak ada scam, nggak ada penipuan, nggak ada lain-lain. Kan sekarang ini karena banyaknya kebocoran data, banyak masyarakat kita yang hanya bisa sebenarnya nggak ada yang selamat, hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja gitu ya kan. Nah oleh karena itu tugas aparat penegak hukum nangkepin tuh penjahat-penjahat itu gitu ya kan, sehingga apa mereka nggak macam-macam, nggak merugikan masyarakat kita. Sekarang yang dirugikan nggak bisa ngapa-ngapain loh, ada 400 orang Indonesia ternyata kena APK undangan, tiba-tiba semua rekeningnya habis terkuras gitu ya kan, gara-gara media sosial. Itu tuh mereka penjahat-penjahat itu, ada yang orang bikin unggahan hate speech dan lain-lain pakai buzzer, itu yang ditangkepin harusnya. Mas Alfons, negara tidak boleh menyerah. Negara tidak boleh menyerah, negara tidak boleh hopeless. Aparatur-aparatur yang ada harusnya ditingkatkan. Itu yang seharusnya dilakukan, Mas. Bukannya justru malah memotong kebijakan. Ya, menuju ke sana kan kita nggak bisa langsung ambil satu keputusan langsung jadi gitu. Menuju ke sana perlu pendewasaan, perlu proses. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Jadi nggak bisa, nggak bisa harus begini juga. Ada prosesnya ya. Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Kita saatnya pergantian pemain ya. Ini Mas Pratama, kita nanti bisa lanjut lagi dari belakang. Saya ingin undang Mas Endar dalam bergabung bersama kami. Silakan. Malam Mas Endar. Silakan Mas Endiarto. Pertahankan. Siap. Wah ada Mas Hendi nih. Ngeri nih. Menarik nih. Betul. Iya, mau curhat kayaknya beliau. Iya. Tapi positifnya saya suka, nanti kita bahas loh. Oh gitu ya. Oke, sebelumnya kita langsung ke Mas Soleh lagi. Mas Soleh, Anda kan yang mengusulkan wacana satu orang satu akun media sosial. Nah, mekanismenya seperti apa Mas Soleh? Ini kan walaupun tadi sudah dibahas, sudah disinggung sulit,
dilakukan, kondisi saat ini belum memungkinkan dan seterusnya. Nah, Anda sebagai Komisi 1 DPR menilai mekanismenya seperti apa yang Anda bayangkan? Yang saya bayangkan adalah bagaimana transparansi terhadap kebebasan itu sendiri. Saya sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan dulu tadi apa yang disampaikan Pak Pratama. Bahwasanya jikalau kondisi hari ini seperti ini terus-teruskan dibiarkan, saya rasa semua pihak menyadari hari ini terjadi migrasi sebuah perilaku, budaya, utamanya adalah soal bagaimana identitas keasliannya itu sendiri. Nah, ini kan menjadi bahaya. Nah, kalau terus-teruskan seperti ini, lalu tidak ada optimisme dalam rangka perbaikan, rasa-rasanya apakah Indonesia akan dibiarkan seperti ini dunia digitalnya? Nah, ini kan tentu tidak. Nah, bagaimana lalu mekanismenya kalau memang bisa dilaksanakan satu KTP atau satu KK atau satu nomor telepon nanti yang bisa hanya satu mengakses satu akun. Lalu bagaimana dengan produk-produk UMKM? Bagaimana dengan influencer? Bagaimana juga konten-konten kreator? Dia boleh membuat akun, tetapi KTP-nya itu, alamat emailnya itu. Artinya bahwa ke depan yang saya inginkan, tentu mudah-mudahan ini keinginan semua, bahwa masyarakat hari ini ingin mengeksplor talenta, ingin menyampaikan suara-suara, tetapi identitasnya tidak ingin ketahuan, misalkan. Rasa-rasanya boleh itu dijadikan fasilitas, boleh. Tetapi bagaimana ya Komdigi, bagaimana daripada APH dalam hal ini adalah cyber, tentu mengetahui identitas itu supaya tidak apa, supaya tidak lama untuk men-take down-nya, supaya tidak lama juga untuk melakukan tindakan hukum. Mas Soleh. Nah, tadi juga di sesi pertama menyampaikan bahwa ini tidak tindak saja. Lalu kalau misalkan ditindak, salah satu contoh kasus hari ini, Komdigi sudah melakukan take down, misalkan laporan hari ini 1 juta, besoknya tumbuh lagi 2 juta akun. Nah, ini kan jadi masalah. Baik, Mas Soleh, kita tangkap pernyataannya dan poinnya. Yang take 1 juta. Apalagi yang mesin di take down. Lalu besoknya hadir lagi. Tapi kita juga jangan hopeless juga gitu ya, Mas Soleh ya, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, Mas Soleh. Baik, Mas Soleh, kita tangkap. Saya ke Bang Enda Nasution deh, Bang Enda. Anda sepemahaman nggak dengan mekanisme yang disampaikan oleh wakil rakyat kita ini tadi? Dengan menggunakan KK, dengan menggunakan KTP, NIK begitu, email, nomor telepon. Pertama-tama saya apresiasi dulu Kang Oleh ini ya. Maksudnya dalam arti gini, dia mengangkat adanya keresahan bahwa ada sesuatu yang salah nih dengan kondisi ruang publik digital kita. Itu saya apresiasi. Tapi mungkin pengucapannya tadi disampaikan misalnya satu konten satu orang satu akun itu mungkin catchy ya, jadi dibahas di mana-mana ya. Tapi rasanya sudah dibantah dari tadi bahwa itu bukan satu-satunya pendekatan. Kedua, itu akan sulit dilakukan. Ketiga, ada cara-cara lain yang kita bisa lakukan. Jadi kalau boleh Kang Oleh, saya mengusulkan mungkin usulan satu orang satu akun itu ditarik dulu aja. Diminta kembali gitu ya. Tapi saya mengusulkan juga agar kemudian memang Komisi 1 membahas soal ini. Ruang publik ini harus dibahas, ruang publik digital ini harus dibahas. Permasalahannya ada di mana? Nah, sekarang kalau kita lihat ini adik-adik mahasiswa ini ya, ini kan cerah-cerah gitu ya. Sedangkan kalau kayaknya tadi kita berpikir, wah Indonesia ini kayaknya udah suram banget gitu. Kekerasan, wah ajakan kebencian apa segala macam. Saya tiap hari menggunakan sosial media, TikTok, Instagram, mungkin 80% senang-senang aja tuh. Ada orang belanja, ada orang promosi, ada orang jualan, ada orang traveling dan lain sebagainya. Di saat-saat tertentu iya, kadang-kadang mungkin ada letusan-letusan. Itu juga akar masalahnya kerusuhan kemarin bukan masalah sosial media. Kita udah sama-sama tahu akar masalah kemarin kerusuhan kan adanya ketidakadilan dan disconnect antara masyarakat dengan DPR-nya gitu ya. Tapi kan diperbesar Mas lewat media sosial itu. Nah itu harus kita buktikan lagi. Saya rasa mungkin bisa. Nggak juga serta-merta dari situ saja. Nah gitu. Itu nyambung ke poin saya yang kedua. Saya setuju.
Nanti kalau DPR Komisi 1 membahas ini, yuk kita bahas berdasarkan data. Kalau kita bicara soal hoax. Oke, di spread datanya ya. Betul, hoax ini juga tidak selalu sama rata dari awal ada internet sampai sekarang. Kalau kita ingat 2014, 2019, 2024, ini kan Pesta beda. demokrasi 5 tahunan. Dan hoaxnya beda. 2014 rame tuh. Yang paling rame kapan? 2017 waktu Pilkada DKI kan? Iya. Menyerang, saling menyerang, agama dan lain sebagainya. Tapi 2024 sebanyak itukah? Saya rasa datanya sudah turun. Masyarakat juga adik-adik ini udah makin pinter. Ini sih hoax gitu. Tapi bukan berarti tidak ada permasalahan ya. Ada banyak masalah lain. Ada penipuan, ada ucapan kebencian, ada anti toleransi dan lain sebagainya. Termasuk ketahanan negara. Artinya kalau menurun, literasinya justru meningkat dong. Literasi meningkat. Nah, jadi jangan kita kembali harus selalu menyelesaikan masalah yang sebenarnya sudah tidak di situ lagi sebenarnya gitu. Jadi kalau kita berbasiskan data kan enak. Ya. Oh, masih banyak segini. Nanti begitu dibuat aturan sesuatu yang hubungannya dengan konten, kita bisa lihat ini menyelesaikan masalah nggak? Kita balik lagi gitu kan, before and afternya. Karena kalau enggak, kita udah buat aturan capek-capek. Usulan ditarik dulu, ya. Usulan tarik dulu tapi aja. Ini wajib dibahas nih. Betul. Wajib dibahas. Karena ada keresahan, ada sesuatu yang negatif terjadi di situ di ruang digital itu. Oke, saya ingin ke Mas Endiarto. Mas Endiarto ini adalah kalau kita bilang korban ya dari ujaran kebencian, Kenalin dulu dari dong, beliau hoax. Ini adalah produser dari Merah Putih One for All. Habis yang waktu itu habis waktu itu ya. Tapi saya tetap melihat bahwa Mas Endi ini bisa mengambil hikmah, Vi. Karena ada black campaign yang justru akhirnya membuat Merah Putih One for All ini jadi ditonton banyak orang. Walaupun di dalam bioskop pada ketawa tuh. Jadi pada melepaskan stres di situ. Tertawa dan merekam aktivitas apapun gitu. Tapi itulah, artinya apapun itu, saya ingin tanggapan dari Mas Endi. Apakah setuju dengan satu orang, satu akun ini? Mas Endi, silakan. Secara pribadi saya setuju dan sangat. Karena apa? Kejadian kemarin. Iya. Karena kalau kita belum merasakan impact-nya, kita nggak bisa ngomong. Dahulu sebelum masalah ini terjadi, saya juga masih bias gitu. Oh, sosmed itu memang kita harus cermat dan cerdik, oh ini benar apa enggak gitu. Tapi setelah kami mengalami sendiri, itu memang sesuatu yang abstrak dan sulit untuk kita kendalikan, kita kontrol. Dan itu bisa datang begitu saja. Jadi seperti Mas Pratama tadi bilang, ada orang, apa tadi aplikasinya yang bisa 1000 itu? Ponfam itu. Kami mengalami kan itu, ketika Jumat pagi tiba-tiba kayak tekan kunci nuklir, bus gitu loh. Nah, tapi permasalahannya Pak, apakah itu melanggar hukum atau tidak? Iya, jadi ini kan topiknya saya mau memberikan sharing. Bagaimana satu orang satu akun itu saya sangat setuju karena itu bisa mengeliminir walaupun nanti aplikasinya sangat sulit. Tadi kan udah dibahas itu. Tapi minimal ini wacana, setelah wacana ini keluar banyak pro dan kontra, pasti akan banyak usulan ide. Diskusi, FGD, ada semangat, nanti pasti ada option yang lain. Itu sangat bagus. Kalau kita sudah merasakan impact-nya, itu luar biasa. Jadi apa yang dirasakan kemarin? Boleh cerita sedikit lagi kita. Biar kita tahu apa yang dirasakan. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu merespon banget. Cuma ada salah satu kawan kita, produser, itu anaknya sampai stres karena dia dibully, bapakmu koruptor dan sebagainya. Sampai doxing ada juga? Iya, sampai dia juga nggak mau sekolah. Ibunya curhat sama Inilah saya. kekhawatiran Komisi 1 ini. Betul. Pak Endi, apa nggak sebaiknya dilaporkan aja supaya benar dan begini-begini gitu. Oke, itu ranahnya hukum itu ya berarti ya? Nggak, jadi kembali gini, sekarang kita punya, tadi dibilang satu akun harus dibatasi. Sebenarnya tindak kejahatannya di mana? Sampai kemudian undang-undang harus masuk di situ, penegak hukum harus masuk di situ. Ya tapi kalau udah ujaran kebencian, pelecehan dan sebagainya itu gitu. Iya, yang mana? Kan masalahnya gini. Pertama, yang sebenarnya ada sebuah tindak kejahatan di ruang publik itu apa? Itu adalah pada kontennya kan. Bukan pada akunnya sebenarnya. Akun yang melakukan sebuah posting. Yang ilegal itu kontennya. Ada konten pornografi, ada ujaran kebencian, ada apa. Nah, iya, tapi kan konten itu kan dilontarkan oleh si pemilik akun. Betul, tapi kita nggak bisa membatasi pemilik akunnya. Yang harus dilarang adalah posting masalahnya, gitu kan, masalahnya kenapa isi konten itu merupakan ujaran dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak bisa di tracing. Nah, itu kan akun anonim. Ya betul, akun anonim. Nah, jadi dia berani, tapi saya lihat itu beberapa akun yang dia tidak terlalu vulgar, saya lihat, oh postnya banyak. Oke. Break. Oke, saya ingin langsung menuju ke Mas Endiarto.
Jadi menurut Anda sebetulnya apa yang harus dilakukan? Apakah tetap dengan si satu akun, satu orang satu akun media sosial, atau ya tadi para pakar-pakar kita ini kan sudah juga menyampaikan banyak solusinya, bukan cuma itu ya, satu literasi media sosial, regulasinya juga harus diperketat. Iya, itu wacana itu adalah sebuah trigger sih menurut saya, yang harus dikembangkan. Dan dikembangkan itu kan tadi udah banyak dibahas, harus banyak faktor yang begini, begitu, dan sebagainya. Cuma menurut saya, yang saya alamin dan menjadi objek pelaku, korban ini, bahwa yang perlu diperjelas, dipertegas, dinotis itu adalah literasi kepada masyarakat. Baik. Dan literasi kepada pelaksana, yaitu pemerintah. Kepada pelaksana yang kayak gimana literasinya? Ya sama-sama, apa yang dikehendakin literasi kepada masyarakat supaya kita melek IT, bisa memilah-milah berita yang baik, berita yang benar, sehingga kita juga nggak ikut-ikutan. Nah, pemerintah juga harusnya begitu. Dia harus memiliki perspektif yang benar, bahwa apa yang dia kerjakan ini memang khusus positif. Karena kita nggak menutup kemungkinan kan, ada kedua belah pihak, masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki maksud dan tujuan melalui akun-akun ini untuk tujuan positif dan negatif. Nah, masyarakat akhirnya tadi kalau terlalu banyak akun fake itu yang 1000 yang membobardir saya, lalu yang lainnya juga akhir ikut-ikutan jadi follower, walaupun mereka tidak memvalidasi apakah ini benar atau enggak, gitu. Karena datang kepada saya, kepada pribadi, nomor pribadi itu ujaran yang sudah tidak enak didengar. Nah, tapi saya merespon, ini adalah mereka-mereka, satu yang akun fake, dua netizen yang tidak mengetahui secara detail, jadi hanya ikut-ikutan. Jadi saya responnya biasa aja, karena tadi disebut ketika dampak IT ini sudah terjadi di negara kita, kita harus siap dengan dampak apapun itu. Bang Enda, artinya kan orang, ya ini kalau berkaca dari pengalamannya Mas Endi begitu, orang-orang yang mungkin menghina, mohon maaf ya Mas Endi ya, menghina, meledek, hate speech ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga menuduh macam-macam ya, adanya ini dibayar itu segala macam. Kita kembalikan lagi ya, harus ada dulu juga unsur hukumnya, unsur pidananya di situ begitu. Jadi sebenarnya saat ini ya undang-undang yang sudah mengatur dan termasuk pidana, tentunya ada undang-undang ITE yang hasil revisi. Yang disebut di situ konten ilegal, disebut definisi di situ pornografi, pencemaran nama baik, ancaman, penipuan, itu adalah konten-konten ilegal. Itu bisa tindak lanjuti. Permasalahannya kan selalu adalah orang nggak punya identitasnya nih. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya adalah tidak semua akun punya dampak yang sama kok. Orang yang punya follower 10 juta dengan follower anonimus yang nggak punya follower kan ini beda dampaknya. Walaupun dikali 1000 juga yang ini tentu nggak bisa dikonfirmasi misalnya sama media gitu ya. Orangnya juga nggak ada. Jadi tuduhan-tuduhan ini sebenarnya nggak berdasar kan. Tapi secara emosional mungkin punya dampak ya. Waduh, saya dibully nih gitu. Baper lah. Tapi apa yang bisa dilakukan ya sebenarnya tinggal semudah menutup handphone aja, jangan dilihat sebenarnya gitu ya. Beda dengan tuntutan atau ancaman hukum yang secara nyata gitu. Jadi balik lagi, akar masalahnya apa? Jadi saya mengundang teman-teman di DPR maupun juga Komdiji. Saya senang. Bukannya DPR undang kita ya, malah Anda undang DPR. Karena wakilnya Mas Enda kan. Saya senang banget ini dibahas. Saya senang banget ini dibahas. Tapi coba ditelusuri akar permasalahannya apa gitu ya. Menggunakan data. Yuk kita bahas sama-sama. Teman-teman yang di sini pasti semua pakar-pakar sudah ada untuk diundang. Cari solusinya yang memang konkret dan bisa dilakukan, dan kemungkinan besar tidak satu solusinya. Pasti ada beberapa strategi yang bisa dilakukan gitu. Dan Komdiji juga bukan yang nggak pernah ngerjain apa-apa ya. Pada saat COVID itu ada banyak webinar, ribuan webinar bahkan untuk melakukan kampanye literasi digital sebenarnya untuk masyarakat. Dan itu ada hasilnya terus kok gitu. Beda hoax dulu dengan sekarang, kayaknya sekarang kita udah tahu nih hoax. Oh ini AI nih, orang udah mulai cerdas kok. Kemarin muncul yang AI dengan foto-foto anggota DPR dan selebritis. Tapi satu kali kita ketipu, 2 kali, ini AI deh. Jadi kitanya juga nggak stay di sini terus. Ini muaranya ujungnya ke DPR lagi nih. Nah tadi ada masukan itu, tidak hanya satu-satunya solusi itu, satu orang satu akun. Harusnya ada banyak solusi lah untuk membatasi ketidakpastian di ruang digital ini. Silakan Mas Soleh, ini di penghujung acara kita. Saya menghormati dan mengapresiasi dan tentunya juga baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di DPR sangat terbuka bagaimana pendapat dan solusi-solusi itu sendiri. Yang kami inginkan adalah
bagaimana ekosistem digital kita sehat. Itu saja, Pak. Bagaimana ekosistem digital itu produktif, edukatif, dan saling mempersatukan di antara kita. Hari ini kan media sosial, walaupun misalkan presentasenya di angka 5, 10, 20%, tetapi itu juga kalau misalkan viral dan dipiralkan, disengajakan, ya ini juga akan mengganggu ke 20% itu. Oke. Nah, satu hal lagi, jangan dianggap enteng yang 5%, 10%, satu orang, dua orang. Karena dengan teknologi yang hari ini bisa dipiralkan di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini saya sampaikan berkali-kali, lebih baik kita menjaga kondusivitas. Oke, didiskusikan, didialogkan dulu ya Mas Oleh ya. Saya sepakat berdialog, mencari solusi, saya sepakat. Oke. Tetapi harus kita sepakati dulu bersama bahwa ekosistem digital kita tidak sehat. Bagaimana supaya ekosistem itu sehat? Saya melemparkan satu akun satu orang. Kalau misalkan ini jadi wacana apapun sebetulnya boleh-boleh saja, Pi. Nggak ada masalah dengan itu ya. Oke, baik. Mas Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih ya atas ungkapannya ya di Dewan pada saat itu. Karena dua sisi malam ini langsung menangkap usulan Anda begitu. Betul. Terima kasih, sukses untuk Anda Mas Oleh Soleh. Semua narasumber kita boleh ke depan, memang waktu kita sangat terbatas. Harusnya tadi terakhir bisa dikasih seperti apa sebetulnya mekanismenya, solusinya, pembahasannya. Betul. Nanti ya mungkin ada waktu-waktu berikutnya yang akan kita bahas. Saya sih berpikir daripada ngomongnya di sini langsung di Dewan aja nanti ngomongnya lah mungkin ya. Dan itulah pemirsa yang bisa kami hadirkan pada malam hari ini. Ide-ide, kreativitas boleh-boleh saja. Betul. Ya kan? Tapi lihat apakah memang negara ini belum sama sekali melakukan itu atau sudah melakukan itu tapi belum optimal. Baik. Dan literasi media sosial juga harus diterapkan oleh kita semua yang menggunakannya, Vi. Akhir kata, kita sudah waktunya kita harus sudah nih. Baik, demikian Dua Sisi pada hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.